Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi menjelang siang. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan kalian selalu sehat beserta keluarga di rumah. Tidak kurang satu apapun. Tidak terkena virus COVID-19 juga ya. Mudah-mudahan amin. Ya, kali ini kita masuk ke materi tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Ya, jadi seperti biasa tugas kalian adalah menyimak, kemudian memahami, mendengarkan, dan meringkas di buku catatan kalian apa yang sudah Bapak terangkan. Jangan lupa di foto kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp. Jangan lupa juga foto kalian sedang belajar di foto ya dengan aplikasi yang sudah Bapak share di WA. Ya, mari kita mulai. Dengarkan, kalian pahami ya. Materi kita kali ini tentang kerajaan Hindu dan Buddha. Ya, ini part 1 atau bagian pertama. Ya, materi pembelajaran jarak jauh IPS kelas 71 sampai 75 semester genap SMPN 183 Jakarta. Ya, jadi mungkin kalian masih ada yang bingung yang mana yang penganut Hindu, yang mana penganut Buddha ya. Jadi kalau kita lihat ya, membedakannya, kalau kalian mungkin sering ke kota atau ke Glodok ya, di sana banyak orang Cina ya, penganut Buddha ya, agama Buddha. Ya, kalau kalian lihat barongsai ya, itu mungkin salah satu ciri khas dari kebudayaan Konghucu ya, yang ada pada orang Cina ya. Jadi biasanya ini agama Buddha ini ya banyak dianut oleh orang Cina ya kalau di kita ya. Kemudian agama Hindu yang mana ya? Kalau kalian ingat Bali ya, ya ini sebelah kiri kalian ada agama Hindu ya, di pura-pura ya, itu pura ya. Jadi mereka melakukan sembahyang ya. Jadi kalau orang Bali ya, kalian ingat itu agamanya Hindu biasanya ya. Jadi yang pertama munculnya agama Hindu dan Buddha ya. Agama Hindu. Sebelum Hindu lahir di lembah sungai Indus atau sekarang disebut wilayah Pakistan, telah berkembang kebudayaan yang tinggi, yaitu kebudayaan Mohenjo-daro
dan Harappa, milik bangsa Dravida sekitar tahun 1900-1500 sebelum Masehi. Bangsa Arya melalui celah Khyber masuk ke India, menaklukkan dan menguasai kota-kota di lembah Indus yang tadinya dikuasai oleh bangsa Dravida. Dalam penyebarannya, suku bangsa Arya ada yang melangsungkan pernikahan dengan orang-orang Dravida, sehingga terbentuklah masyarakat dan generasi baru yang disebut bangsa Hindu. Tradisi dan kepercayaan bangsa Hindu inilah yang disebut agama dan kebudayaan Hindu. Ya, agama Hindu merupakan kepercayaan yang memuja dan menyembah banyak dewa atau politeisme. Dewa utamanya disebut Trimurti, terdiri dari Brahma atau dewa pencipta, Wisnu dewa pemelihara, dan Siwa dewa perusak. Kitab suci agama Hindu adalah kitab Weda yang terdiri dari atas 4 bagian. Ya, bisa kalian lihat. Yang pertama Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda. Dalam kehidupan masyarakat dikenal 4 kasta, ya. Ada kasta Brahma, Ksatria, Waisya, Sudra, ya. Ada juga satu lagi kasta Parya. Ya, agama Buddha diajarkan pertama kali oleh Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama putra Raja Suddhodana dari kerajaan Kosala di Kapilawastu. Pokok ajaran agama Buddha adalah bahwa manusia hidup itu dalam keadaan samsara atau menderita. Oleh sebab itu, setiap manusia wajib melepaskan diri dari kesengsaraan dengan cara memadamkan berbagai nafsu. Nafsu dapat dipadamkan dengan menjalankan Astavida atau 8 jalan kebenaran. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tadi kalau Hindu kitab sucinya Weda, kalau Buddha ini kitab sucinya namanya Tripitaka, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu Vinaya Pitaka, Sutranta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dalam perkembangannya agama Buddha pecah menjadi 2 aliran, ya. Yang pertama Buddha Mahayana, atau artinya kendaraan besar. Manusia dapat mencapai nirwana dengan perantaraan bodhisattva. Yang kedua, Buddha Hinayana atau kendaraan kecil. Usaha mencapai nirwana hanya dapat dilakukan oleh manusia secara perorangan. Kemudian bagaimana proses masuk dan berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia? Bangsa Indonesia mempunyai letak yang sangat strategis dalam jalur perdagangan internasional, sehingga banyak dilalui dan disinggahi oleh pedagang-pedagang asing, terutama India dan Cina. Proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui kegiatan perdagangan. Hal itu terjadi dengan ikut sertanya para pendeta yang datang bersamaan dengan para pedagang untuk menyebarkan agama.
Para pendeta selama berada di Indonesia banyak mempunyai murid-murid. Murid-murid ini banyak yang berziarah ke India untuk menambah ilmunya. Setelah dari India, mereka ikut menyebarkan agama dengan bahasa mereka sendiri, sehingga mudah dimengerti dan diterima masyarakat. Faktor pendukung lain yang mempercepat berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu adalah raja-raja di Indonesia. Mendatangkan para pendeta dari India untuk memimpin upacara pemujaan atau upacara korban. Masuknya agama Buddha dibawa oleh biksu Gunawan atau Gunawarman dari Kashmir. Ada beberapa teori yang mengatakan golongan pembawa Hindu Buddha ke Indonesia. Ya, bisa kalian lihat. Yang pertama, teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Ada beberapa keterangan bahwa hubungan antara India dan Indonesia sudah sejak sebelum tahun Masehi, antara lain. Dalam kitab Ramayana disebut nama Jawa Dwipa atau Pulau Padi, disamakan dengan Pulau Jawa. Kemudian orang India menyebut Swarma Dwipa atau Pulau Emas, disamakan dengan Pulau Sumatera. Yang ketiga, pengiriman biksu Buddha ke Swarna Dwipa atau Sumatera oleh Raja Asoka dari kerajaan Maurya di Pataliputra. Ditemukannya patung Buddha bergaya Amarawati di Sempaga atau Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Palembang. Kemudian ditemukan prasasti yang terbentuk yupa pada awal abad ke-5 Masehi di Kalimantan Timur. Ya, ini kasta yang ada di agama Hindu, ya. Yaitu kasta Brahma, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Parya. Yang ketiga, jalur masuk Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama, jalur laut. Para pedagang dan pendeta menyebarkan Hindu Buddha ke Nusantara melalui jalur darat dan jalur laut. Mereka yang melalui jalur laut mengikuti rombongan pedagang yang melakukan pelayaran dari Asia Selatan ke Asia Timur. Rute penyebarannya adalah mulai dari India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, Nusantara, Kamboja, Vietnam, Cina, Korea, dan Jepang. Di antara mereka ada yang langsung berlayar ke Nusantara. Kemudian jalur darat. Para penyebar yang menggunakan jalur darat ada yang ikut menumpang para kafilah melalui jalur sutra, yaitu dari India ke Tibet, terus ke utara hingga sampai di Cina, Korea, dan Jepang. Ini jalur masuknya agama Hindu Buddha. Berkembangnya pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu Buddha India menyebabkan kebudayaan Indonesia mengalami berbagai perubahan dalam aspek kehidupan masyarakat. Yang pertama, bidang agama.
Bangsa kita semula menganut animisme dan dinamisme, berubah menjadi menganut agama Hindu atau Buddha. Kemudian yang kedua, bidang politik atau pemerintahan. Pada awalnya kepala pemerintahan yang ada di Indonesia hanya kepala suku. Dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka bangsa kita mengenal sistem pemerintahan yang lebih teratur dalam bentuk kerajaan dengan kepalanya seorang raja. Yang ketiga, bidang filsafat. Adanya pengaruh cerita Ramayana dan Mahabharata memberi pengaruh pada masyarakat bangsa kita bahwa kejahatan akhirnya dapat dikalahkan oleh kebaikan. Bidang kebudayaan atau kesenian. Seni arsitektur di Indonesia banyak peninggalan-peninggalan bangunan candi seperti di India. Seni sastra dengan dikenalnya tulisan dan bahasa membawa pengaruh positif terhadap perkembangan sastra di Indonesia. Berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkembangnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Bapak akan menerangkan beberapa kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang seperti Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Holing atau Kalingga, Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Mataram Lama, ya, dan yang lainnya. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Jangan lupa absen kelas, absen pelajaran. Ya, hari ini pelajarannya IPS dan IPA, ya. Kemudian minta tolong kalau ada teman kamu yang belum absen, tolong yang tahu nomor teleponnya, tahu WA-nya, tolong dihubungi. Tolong diberitahukan, ya. Mungkin lupa, ya. Kalau kenal orang tuanya, tolong dikasih tahu ke orang tuanya. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya, sekali lagi mudah-mudahan krisis pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, ya. Kita jaga pola hidup sehat, ya. Dengan menjaga pola hidup sehat, kalian membantu bangsa Indonesia untuk segera pulih dari krisis pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi biasakan berolahraga teratur tiap hari, beribadah sesuai agama masing-masing. Kemudian hindari menyebarkan berita-berita hoak tentang korban COVID-19 karena dapat menimbulkan ketakutan dan keresahan di masyarakat. Karena efek daripada krisis COVID-19 ini yang paling terasa adalah rakyat miskin, ya, pada perekonomian bangsa Indonesia. Semoga rakyat Indonesia diberi kesehatan semuanya,
Salam, majulah ekonomi bangsa Indonesia, bangkitlah kesejahteraan bangsa Indonesia. Semoga selalu dilindungi. Amin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.